Perkenalkan, nama saya Fani Semiawan dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran pada saat PMBKR 2015, yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep diri mahasiswa. Konsep diri mahasiswa di sini ada beberapa aspek. Yang salah satunya itu adalah tugas perkembangan remaja akhir. Di dalam tugas perkembangan remaja akhir ini meliputi juga beberapa aspek lainnya. Salah satunya menguasai kemampuan untuk membina hubungan yang lebih matang. Maksudnya di sini itu kita harus saling berhubungan baik antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya. Habis itu mahasiswa misalkan kita kayak mahasiswa baru dengan kakak tingkat kita, atau mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan orang-orang yang ada di fakultas itu sendiri lainnya. Yang kedua itu ada menguasai kemampuan untuk melaksanakan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Maksudnya di sini biasanya itu mahasiswa lebih kepada kepemimpinan organisasi, sedangkan kalau yang perempuan itu lebih kepada untuk membantu mahasiswa ini menjalankan tugas organisasinya tersebut. Lalu yang ketiga itu ada untuk menerima keadaan fisik dan mengaktualisasikannya itu dengan secara efektif. Maksudnya menerima keadaan fisik ini, kita itu tidak boleh terlalu capek, kita tidak boleh memforsi kerja tubuh. Misalkan kayak kita mengambil banyak organisasi-organisasi lainnya, itu tidak boleh. Kita harus, kalau jika tubuh kita sudah merasa lelah, kita lebih baik beristirahat. Nah, yang lalu aspek berikutnya itu yang kelima, mencapai kemerdekaan emosional dari orang tua atau dari orang dewasa lainnya. Maksudnya untuk mencapai emosional ini karena kita baru saja lulus dari SMA. SMA itu berbeda dengan perkuliahan. Jadi kita di sini tuh harus meninggalkan sifat-sifat jelek kita yang ada di SMA. Kita itu harus berubah karena kita ini sudah memasuki dunia perkuliahan, dimana kita disebutnya sebagai mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi kita harus berubah, harus memperbaikinya. Lalu ada aspek yang kelima. Aspek yang kelima ini memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan memilih untuk mempersiapkan karir yang baik. Di sini tuh secara ekonomi kita tuh biasanya banyak mahasiswa berasal dari daerah-daerah asing, daerah lain. Jadi kita biasanya kita ada yang kos. Nah, kalau yang kos ini biasanya kita harus menggunakan uang yang dikasih oleh orang tua kita sebaik mungkin. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang penting, mana yang enggak. Jadi kita itu bisa mengatur keuangan. Kita tidak boleh boros dan tidak boleh meminta duit terus kepada orang tua, karena biasanya kalau yang kos dikasih uang itu tiap minggu, ada yang tiap bulan, dan yang lainnya. Lalu kalau untuk meniti karir yang lebih matang, kita itu sudah harus memulai belajar dengan serius di perkuliahan ini. Karena jika kita gagal di dalam kuliah, karena kuliah ini akan menentukan masa depan kita selanjutnya. Nah, lalu di dalam konsep diri mahasiswa ini ada lagi tugas perkembangan dewasa awal. Dalam tugas perkembangan dewasa awal ini ada beberapa komponen lainnya. Salah satunya itu kita harus mencari dan menemukan pasangan hidup.
Nah, kita itu emang dilahirkan sudah sebagai makhluk sosial, jadi kita memang saling membutuhkan, kita membutuhkan orang lain. Namun walaupun kita memiliki keluarga, teman, saudara, atau apapun itu, kita tetap memang harus memiliki pasangan hidup, karena mereka juga memiliki masalah-masalah masing-masing yang berbeda. Jadi kita harus memilikinya itu karena biasanya pasangan hidup kita itu akan selalu mendukung kita, jadi kita memang membutuhkannya. Lalu yang kedua itu ada untuk membimbing kehidupan rumah tangga. Setelah kita menemukan pasangan hidup, kita itu pasti akan ke jenjang yang serius, yaitu menikah. Dimana menikah ini kita akan hidup dengan orang lain, jadi kita harus bisa bisa saling sharing atau apapun itu sebaik mungkin. Jadi kita kedepannya juga akan baik dengan pasangan hidup kita. Kita juga nanti akan memiliki keluarga, memiliki anak, dan yang lainnya. Nah, lalu ada aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ini meniti karir dalam rangka memantapkan perekonomian. Nah, di sini walaupun pasangan hidup kita memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mapan, sudah memiliki duit yang banyak atau apapun itu, kita tetap harus bekerja karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Jadi kita harus siap akan cobaan apapun itu yang akan datang nantinya. Jadi jika kita bisa bekerja, bisa menyimpan tabungan, memiliki tabungan dari sekarang, juga kita bisa menghadapi masalah yang akan datang nanti. Lalu ada aspek berikutnya itu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Maksudnya di sini karena kita sudah berkeluarga nanti, pasti kita memiliki anak, dan lalu kita akan memiliki rumah, memiliki kendaraan pribadi, atau memiliki aset-aset lainnya. Di sini tuh kita dituntut untuk kayak seperti membayar pajak tepat waktu sesuai dengan pajak yang ditentukan pemerintah, atau dalam lingkup kecil kita kayak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di RW atau di RT. Nah, jadi itu memang itu yang disebut sebagai masyarakat yang bertanggung jawab. Lalu di sini ada manajemen diri. Manajemen diri di sini itu yang pertama itu ada prioritas. Prioritas, kita harus memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Lalu di sini itu ada waktu. Kita harus memprioritaskan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak dapat dibeli, tidak dapat kembali, tidak dapat digantikan. Jadi kita harus menyesuaikan, harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Lalu aspek yang ketiga itu ada stres. Kita itu jangan terpengaruh, jangan mudah stres, karena jika kita stres, kita itu akan sulit untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang kita hadapi. Di sini tuh memang stres itu tidak dibutuhkan. Kita harus berpikir secara positif, secara tenang. Lalu di sini ada list important text. Yang satu ada estimate time needed, yang kedua ada allow time buffer, yang ketiga decide on priorities, dan yang keempat scan the text at end of the day. Nah, maksudnya itu kita harus list-list ini sangat penting, sangat mempengaruhi kita untuk kehidupan kita di dalam dunia perkuliahan. Jadi inilah kunci-kunci yang harus dilakukan oleh para mahasiswa untuk menjalankan dunia perkuliahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kiranya ini bermanfaat untuk para mahasiswa yang akan memulai dunia perkuliahan baru. Saya sendiri juga sebagai mahasiswa saya akan menerapkan konsep-konsep ini. Terima kasih banyak atas bantuannya, dan juga mohon maaf atas kesalahannya, dan kiranya poin-poin tersebut memang
sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa. Terima kasih dan semoga mahasiswa dapat hidup dengan baik dalam dunia perkuliahan. Terima kasih.